Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BFS TV, channelnya orang-orang yang malas, yang suka rebahan tapi ingin pintar. Mudah saja, tinggal klik channel ini lalu dengarkan penjelasan dari kita. Pada kesempatan kali ini, BFS TV akan membahas tentang Wali Songo, wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dan dari Pulau Songo ini saya ambil yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang berkuasa atau menyebarkan agama Islam sejak tahun 1445 hingga 1525, meneruskan perjuangan dari Sunan Ampel. Pendidikan dan pengembangan keilmuan Sunan Bonang. Dalam hal pendidikan tersebut, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Husein. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Berantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Locaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Locaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Kesaktian ini yaitu pencak silat mungkinnya dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bairawi, penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Calon arang ini dikatakan dukun atau yang bisa mengubah takdir tapi dengan ilmu hitam. Dia pun dikalahkan oleh Sunan Bonang. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tambo Ati dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dijanjikan orang, yang Tombo Ati ono limo perkorone, yang seperti itu. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Schrick disebut Het Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang, tetapi oleh G.W.J. Dewers, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karyanya. Jadi karya Sunan Bonang diakui oleh orang Belanda.
Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Mungkin santri-santri yang mondok, khususnya di Pondok Nahdlatul Ulama, mereka sering membaca tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Ubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaannya pada kehidupan transendental atau alam malaikut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseteruan Pandawa dan Kurawa. Jadi ketika Sunan Bonang menyebarkan agama Islam, selain dia mengutamakan ilmu, tapi dia juga memiliki seni. Dia menulis buku, bahkan dia bisa mengubah gamelan menjadi tembang yang isinya pujian-pujian kepada Allah atau Al-Quran. Dan ada juga tembang Tombo Ati yang menyuruh agar kita dekat dengan kebaikan yang diajarkan Islam. Dan jangan lupa, dia juga dalang pada zamannya ketika dia berdakwah yang sangat bagus dan di dalamnya menyampaikan tafsir-tafsir Islam, sehingga banyak orang-orang yang masih belum beragama Islam beralih menjadi orang-orang pemeluk agama Islam. Keilmuannya, Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernafasan yang disebut dengan rahasia alif lam mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Yang menciptakan gerakan fisik dari nama yang simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam, penulis artikan yaitu mengajak muridnya untuk menghafal huruf hijaiyah, dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami Al-Quran. Penekanannya, keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud dan sholat serta zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam atau Silat Tauhid Indonesia. Memang silat adalah seni bela diri asli Indonesia, di mana pada zaman Sunan Bonang silat juga dikembangkan oleh Sunan Bonang untuk mengajarkan kepada murid-muridnya sholat, zikir, dan selalu menyembah kepada Allah, serta mengajarkan untuk menghafal huruf hijaiyah. Jadi istimewa sekali Sunan Bonang ini dengan kecerdasannya, seninya dan bela dirinya. Ia mengajak siswanya atau pengikutnya untuk berbondong-bondong masuk Islam. Mari kita bersama-sama melestarikan peninggalan Sunan Bonang. Kita perbaiki kekurangannya dan kita kembangkan kelebihannya. Demikian tadi cerita Sunan Bonang dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap stay di situ, tetap nonton BMS TV agar kita semakin pandai. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.